pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bahasa dan pemakaiannya. Nah, apakah Ananda semua tahu apa itu maksud bahasa? Apakah di sini ada yang mengerti dari pengertian bahasa? Tidak, Bu. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan apa itu bahasa. Jadi, bahasa merupakan sistem komunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa itu digunakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kabar, dan menyampaikan perasaan kita terhadap orang lain. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari, kita berbicara menggunakan bahasa apa, Ananda? Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari itu berperan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kabar berita maupun perasaan kita kepada orang lain. Hakikat bahasa sendiri adalah sebuah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi kepada manusia lainnya. Jadi, dalam kehidupan kita bahasa itu sangat amat diperlukan. Nah, selanjutnya bahasa itu dapat menjadi ciri khas suatu bangsa maupun suku. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dapat dipastikan kita adalah dalam kehidupan sehari-hari kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia adalah bahasa utama kita. Jadi dapat dipastikan kita adalah warga negara Indonesia. Nah, itu adalah maksud dari bahasa merupakan identitas dari suatu bangsa maupun suku. Oke, Ananda semua, selanjutnya Ibu akan bahas tentang fungsi bahasa. Bahasa memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa memungkinkan manusia untuk saling bertukar ide, pikiran, perasaan, dan saling bertukar pengalaman. Melalui bahasa, manusia dapat membangun hubungan dengan orang lain, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua yaitu fungsi ekspresi diri. Bahasa juga berfungsi sebagai alat ekspresi diri, mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka kepada orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa berperan penting dalam integrasi dan adaptasi sosial. Melalui bahasa, manusia dapat mempelajari nilai-nilai norma dan tradisi suatu kelompok. Yang keempat yaitu fungsi kontrol sosial. Bahasa juga berfungsi sebagai kontrol sosial, bisa digunakan untuk mengatur perilaku dan interaksi sosial. Yang kelima yaitu fungsi edukatif. Bahasa berperan penting dalam pendidikan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada orang lain. Yang keenam yaitu ada fungsi kultural. Bahasa digunakan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai budaya suatu kelompok masyarakat. Yang terakhir yaitu fungsi estetis. Bahasa juga berfungsi untuk menciptakan keindahan dan kesenangan. Bahasa digunakan dalam berbagai bentuk seni seperti puisi, lagu, dan novel. Baik, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ragam bahasa. Apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Ragam bahasa merupakan variasi yang dilakukan oleh konteks tertentu atau situasi tertentu. Selanjutnya, ada pun beberapa faktor dari ragam bahasa. Apakah Ananda ada yang tahu faktor-faktor dari ragam bahasa? Tidak tahu, Bu. Yang pertama, topik pembicaraan. Ragam bahasa ilmiah berbeda dengan ragam bahasa sehari-hari. Yang kedua, hubungan antar penutup. Ragam bahasa informal berbeda dengan ragam bahasa formal. Yang selanjutnya, media. Ragam bahasa tulis berbeda dengan ragam bahasa lisan. Selanjutnya,
daerah. Ragam bahasa Jawa berbeda dengan ragam bahasa Batak. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan contoh-contoh dari ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku biasanya digunakan dalam keadaan resmi, seperti berpidato, surat resmi, dan laporan ilmiah. Yang kedua, ragam bahasa tidak baku. Biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti percakapan sesama teman sehari-hari, SMS, dan media sosial lainnya. Yang ketiga, ragam bahasa daerah. Ragam bahasa daerah digunakan oleh daerah tertentu, seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ragam bahasa profesi. Biasanya ini digunakan sesuai dengan profesi tertentu, yaitu bahasa dokter, bahasa hukum, dan bahasa jurnalistik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pentingnya mempelajari bahasa. Yang pertama, memudahkan dalam komunikasi. Mempelajari ragam bahasa memudahkan kita dalam berkomunikasi agar menjadi lebih efektif dalam situasi tertentu. Kedua, meningkatkan pengetahuan. Dalam pelajari bahasa daerah dan ragam bahasa profesi, memudahkan kita memahami budaya dan ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, menjaga identitas. Dengan mempelajari bahasa daerah, menjaga identitas kita untuk melestarikan budaya. Yang kelima yaitu meningkatkan peluang kerja. Dengan adanya ragam bahasa, dengan kita mempelajari ragam bahasa, memudahkan kita untuk mencari peluang kerja sebagai nilai tambahan. Mungkin ini saja. Apakah Ananda sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan berbagai aspek keterampilan berbahasa. Sebelumnya, Ananda ada yang tahu tidak apa itu aspek keterampilan berbahasa? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu aspek keterampilan berbahasa. Jadi, keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks. Keterampilan ini mencakup 4 aspek utama. Ananda ada yang tahu nggak apa aja aspek-aspek yang ada di dalam keterampilan berbahasa? Tidak, Ibu. Nah, jadi aspek yang ada di keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada menyimak atau listening. Menyimak adalah kemampuan untuk memahami informasi dan ide yang disampaikan secara lisan. Keterampilan ini penting untuk berbagai aktivitas seperti mengikuti percakapan, mendengarkan. Yang kedua ada berbicara atau speaking. Berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan secara lisan. Ketiga ada membaca atau reading. Membaca adalah kemampuan untuk memahami informasi dan ide yang disampaikan secara tertulis. Keterampilan ini penting untuk berbagai aktivitas seperti membaca buku, artikel berita, dan email atau yang lain-lainnya. Yang terakhir ada menulis. Menulis adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan secara tertulis. Keterampilan ini sangat penting untuk berbagai aktivitas seperti menulis surat, laporan, dan karya kreatif. Baiklah, hanya ini yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi bahasa dan pemakaiannya. Semoga Ananda semua bisa lebih paham dengan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.